Saya ingin berbicara mengenai seorang tokoh yang sangat terkenal dalam dunia orientalisme atau studi-studi mengenai Islam dan Barat. Tokoh itu bernama Edward Said atau almarhum Edward Said. Tokoh ini lahir di Palestina. Dia termasuk salah seorang pejuang gerakan HAM Palestina yang sangat keras menentang pendudukan Israel di Palestina. Tapi yang menarik dalam konteks orientalisme adalah dia menulis satu buku yang sangat terkenal yang oleh banyak sekali orang dianggap sebagai mengguncang sendi-sendi orientalisme. Bukunya itu disebut Orientalism, ya, terbit tahun 1978 dan sampai sekarang terus-menerus dibaca. Sudah diterjemahkan ke hampir 30 bahasa di seluruh dunia. Dan Edward Said seperti mengakhiri penggunaan orientalisme, dan orang sesudah terbit bukunya, bahkan oleh teman-temannya sendiri di Barat, mereka seperti tidak mau lagi disebut orientalis. Mereka ingin disebut sebagai ahli mengenai Islam atau ahli mengenai Timur Tengah atau sebagainya gitu ya. Saya ingin berbicara mengenai isi orientalism itu dan bagaimana signifikansinya. Edward Said sendiri mendefinisikan orientalisme menjadi 3 hal. Pertama adalah orientalisme sebagai disiplin khusus yang mempelajari wilayah tertentu, dalam hal ini adalah Timur. Jadi ada perpustakaan, ada sarjana, ada penelitian, ada buku yang diterbitkan dan sebagainya. Itu satu pendefinisian akademis mengenai apa yang disebut sebagai orientalisme. Yang kedua adalah definisi yang disebut sebagai definisi yang sifatnya politis mengenai orientalisme atau epistemologis politis. Yang dia maksud dengan orientalisme adalah mode of thought. Jadi cara berpikir, di mana cara berpikir itu dicirikan oleh oposisi biner. Ada 2 hal yang bertentangan, dan 2 hal bertentangan itu bertentangan secara frontal, yaitu satu Timur, satu Barat. Jadi orang dilihat dari 2 sisi itu, yang satu adalah Timur, yang satu Barat, dan cara berpikir ini menjustifikasi ada hal-hal tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang Barat, misalnya bahwa dia rasional, bahwa dia efisien, dan seterusnya. Dan yang lain adalah cara berpikir mengenai Timur yang mengidentikan Timur sebagai tidak rasional, eksotis, malas, dan seterusnya gitu. Itu pendefinisian orientalisme yang kedua, yaitu sebagai cara berpikir yang dicirikan oleh oposisi biner, oposisi bertentangan antara yang satu Timur dan yang kedua adalah Barat. Yang ketiga adalah orientalisme sebagai hubungan ekonomi politik yang diawali oleh definisi kedua tadi, oposisi biner tadi, yang kemudian cara berpikir itu digunakan untuk menundukkan Timur. Jadi sesudah Timur didefinisikan secara tadi bahwa dia adalah malas, bahwa dia adalah berpikirnya tidak serius gitu ya, dan seterusnya, maka karena peradabannya yang seperti itu, Barat memperoleh justifikasi untuk melakukan dominasi atasnya. Proyek inilah yang oleh Edward Said disebut satu proyek kolonisasi, dan itu dimungkinkan oleh apa yang tujuan mulia, yaitu mengadabkan manusia. Jadi ada wilayah dunia di sana, ada orang-orangnya yang biadab, dan tugas Barat adalah mengajarkan kepada mereka agar mereka menjadi beradab gitu. Dan Edward Said kemudian memperlihatkan dalam bukunya itu banyak sekali karya-karya Barat yang memperlihatkan seperti itu, dan kaitannya dengan orientalisme dan imperialisme. Dia menulis buku sendiri khusus mengenai culture and imperialism sesudah dia menulis mengenai orientalism, yang memperlihatkan kaitan antara pengetahuan dan praktik imperialisme. Tapi tidak semua orang setuju dengan Edward Said, dan Edward Said sendiri merasa bahwa yang saya katakan ini bukan mengenai orang tertentu ya, karena dia sendiri merasa ada orang-orang tertentu yang mempelajari Islam yang menolak kolonialisme, seperti misalnya Louis Massignon yang sangat dia hormati, atau Maxim Rodinson ya yang sangat juga dia hormati. Tapi yang dia berbicara mengenai gilda, berbicara mengenai orientasi umum di mana pengetahuan diabdikan kepada kekuasaan gitu. Yang menarik pada Said adalah bahwa dia bukan seorang Muslim. Dia adalah seorang Kristen dari Palestina. Dia juga adalah seorang pegiat hak-hak asasi Palestina, bukan atas dasar agama, tapi karena alasan bahwa ini adalah penindasan terhadap kemanusiaan. Jadi
peristiwa Edward Said dan buku Edward Said lagi-lagi memperlihatkan kepada kita bahwa ada banyak hal di luar Islam dan Barat dan Kristen dalam orientalisme. Itu menyangkut bagaimana pengetahuan dibentuk dan bagaimana pengetahuan mengabdi kepada kemanusiaan atau mengabdi kepada kolonialisme. Terima kasih.